بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Apakah mungkin seorang yang taat beribadah, rajin sholat, ternyata jauh dari rahmat Allah? Apa sebabnya? Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Jika video ini muncul di beranda Anda, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda. Dan sempatkanlah menulis shalawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya awali dengan harapan dan doa. Semoga saudaraku setiap nonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islami beriman, sholat adalah tiang agama yang menjadi kewajiban bagi orang-orang beriman. Menunaikan sholat merupakan ibadah utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, bahkan saat sakit sekalipun. Melaksanakan sholat secara rutin adalah amal mulia, tetapi hal ini tidak serta-merta menjamin kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, mari kita pelajari siapa saja yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah, serta apa saja tanda-tandanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung. Namun, jika sholatnya buruk, ia akan merugi. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, menjalankan sholat dengan penuh kesadaran adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat tidak hanya sekedar rutinitas harian, tetapi juga harus disertai dengan menjaga akhlak dan hubungan baik dengan sesama manusia. Orang yang rajin sholat namun jauh dari Allah yang pertama, orang yang lalai dalam sholat. Di hari kiamat banyak orang membawa sholatnya kepada Allah, tetapi sholat mereka ditolak. Sholat itu dilipat seperti pakaian yang kotor, lalu dilemparkan ke wajah mereka. Hal ini dikarenakan mereka lalai dalam menjalankan sholatnya. Allah berfirman, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Rasulullah SAW juga bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya sholat padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Lalai yang dimaksud adalah tidak memahami apa yang dibaca dan dikerjakan dalam sholat, atau tidak memperhatikan syarat, rukun, serta ketentuan sholat. Akibatnya, sholat mereka hanya menjadi sebuah kelelahan tanpa makna. Orang yang rajin sholat namun jauh dari Allah yang kedua, orang yang suka menggunjing. Allah berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak memberi makan orang miskin,
Kami biasa berbincang hal yang batil bersama orang-orang yang melakukannya. Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 45. Orang yang rajin mendirikan sholat tetapi gemar membicarakan aib orang lain akan ditempatkan di neraka sakor. Dalam firman-Nya yang lain Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Orang yang rajin sholat namun jauh dari Allah yang ketiga, orang yang tidak peduli kepada sesama. Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah adalah sifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama orang yang sedang kesulitan. Orang dermawan akan memperoleh kenikmatan dalam sholat, dijaga malaikat, dan diberi cahaya dalam kegelapan. Orang yang rajin sholat namun jauh dari Allah yang keempat, orang yang ria. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud ria di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 142. Amal yang dilakukan dengan niat pamer tidak akan diterima oleh Allah. Oleh sebab itu, lakukanlah setiap amal ibadah dengan ikhlas hanya demi Allah semata. Sebab pertama yang mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapat azab, bahkan menghuni neraka adalah karena ria. Hal ini terjadi karena semua amal soleh yang dilakukan selama dunia bukan untuk mencari ridho Allah, namun hanya untuk pamer atau ria dan ingin mendapatkan pujian dari manusia. Orang yang rajin sholat namun jauh dari Allah yang kelima, orang yang suka berdusta. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kebohongan adalah ciri orang munafik. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 105. Orang yang suka berdusta meskipun rajin sholat, amal ibadahnya akan sia-sia. Sahabat Islami beriman, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jalankan sholat dengan ikhlas, menjaga hubungan dengan sesama, dan menjauhi sifat-sifat yang dilarang. Semoga Allah merahmati, meridhoi, dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.